sudah memberikan penghargaan ini, pengakuan ini secara resmi. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diterima oleh Dirjen Kebudayaan tentang penghargaan penghormatan ini. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Tentu penghargaan tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada action atau tidak lanjut. Untuk itulah maka peran kita sebagai pesilat, sebagai pewaris dari pencaksilat ini harus terus-menerus melestarikan dan mengembangkan pencaksilat sebagai budaya bangsa ke berbagai negara agar terlihat eksistensinya. Seperti kita ketahui bahwa pencaksilat yang memang berasal dari Indonesia, tapi tidak pernah tercatat sejak tahun berapa itu pencaksilat muncul di tanah air atau di Nusantara. Dan yang jelas bahwa pesantren-pesantren di Indonesia, para pejuang-pejuang Indonesia sejak dulu sudah menggunakan pencaksilat sebagai alat perjuangan. Mulai dari di Sumatera, apakah itu para ulama, para pejuang, tokoh bangsa yang waktu itu masih belum Indonesia menggunakan pencaksilat sebagai alat perjuangan. Termasuk di Jawa ada Ponorogo dan sebagainya. Dan kita perkecil lagi bahwa pencaksilat tapak suci yang berasal awalnya dari Banjarnegara, di mana ada peran seorang ulama besar, kiai di sebuah pesantren di Binarong yang adalah Pak Kiai Suhada Busro yang merupakan juga adalah kiai di sebuah pesantren yang dimana ikut di situ nyantri adalah kemudian menjadi tokoh besar yang namanya Jenderal Sudirman. Jadi Jenderal Sudirman adalah pesilat dan seorang yang juga punya kemampuan kanuragan dan kemampuan lainnya. Bahkan dalam sejarahnya sempat tidak terlacak atau terlihat oleh Belanda ketika di satu tempat dilakukan penggerebekan. Itu tentu karena Allah yang memberikan kekuasaan, kehebatan, tapi juga tentu ada kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh beliau. Beliau adalah murid dari salah seorang murid dari Pak Kiai Suhada Busro yang merupakan kemudian pada tahun 25 berada di Banjarnegara. Akhirnya beliau, Kiai Busro ini pindah ke Jogja pada tahun 45 dalam kemerdekaan dan akhirnya melatih di daerah Kauman. Akhirnya muncullah akhirnya sebuah perguruan yang namanya Tapak Suci. Itu sebagai salah satu aliran yang ada. Dan Mas Dinil itu yang namanya Pak Busro Mukadas adalah cucu dari Kiai Busro itu. Jadi beliau adalah cucu dari Kiai Busro. Makanya Busronya tetap ada, Busro Mukadas. Berarti Busronya ada Busro. Adil. Jadi bagaimana yang namanya pencaksilat sebagai budaya tak benda ini dihargai? Tentu sebuah penghormatan buat bangsa Indonesia. Tapi lagi-lagi bahwa tentu saja kita sebagai generasi penerus harus memegang teguh kemudian mengembangkan ini sampai ini dipertahankan. Sebab apabila dalam satu dekade atau satu saat tertentu ternyata budaya ini yang diberikan penghargaannya oleh UNESCO tidak berkembang, maka ini bisa dicabut. Tidak selama itu juga berlaku, tidak akan dicabut apabila tidak ada pengembangan. Untuk itulah salah satu target pengurus besar Ikatan Pencaksilat adalah bagaimana pencaksilat bisa diakui oleh internasional lewat bukan cuma kalau kejuaraan dunia itu kan single event cuma pencaksilat, tapi harus masuk dalam multi eventnya, itu masuk di Olimpik. Jadi targetnya adalah bagaimana pada tahun 32 pencaksilat di pertandingan di Olimpik sebagai cabang olahraga resmi yang dipertandingkan. Itulah sebagai pengantar. Silakan Pak Mas. Ya, Masya Allah Pak. Jadi kita bisa dengarkan dari betapa pencaksilat itu sudah mengangkat kuat di Indonesia ini Pak. Jadi kalau disebut pencaksilat sebenarnya harusnya di kepala kita tuh Indonesia gitu.
Biasanya kalau ada orang Turki bilang saya pencak silat deyince aklımdan ne gelir gitu. Jadi ketika dikatakan pencak silat, apa yang terlintas di kepala kalian gitu, harusnya Indonesia gitu, bukan bangsa yang lain. Gitu. Tapi saya tambahkan, tetangga kita, saudara kita tidak mau menyebut bahwa itu dari asal dari Indonesia, disebutnya dari budaya Nusantara. Kalau Nusantara itu termasuk Jazirah Malaka. Mungkin mereka bisa mengeklaim seperti itu karena dulu ada Kesultanan Islam mungkin Pak ya, Hikmah dan lain sebagainya, nomor satu gitu kan. Saya kira memang nggak terlepas dari proses sejarah ini. Bahwa faktanya bahwa sejarah Nusantara itu kan adalah antara Malaka dan Nusantara itu Malaka dan Indonesia. Sehingga dia bisa, tapi itu tadi lagi-lagi bahwa klaim-klaim yang dilakukan oleh saudara kita itu juga harus berdasarkan fakta, dan mereka itu juga menyiapkan itu semua. Kita kurang para akademisi, para orang-orang kampus kurang peduli terhadap. Oh, berarti ini PR saya nih Mas. Ya, sejarawan untuk untuk membuktikan hal ini ya. Jadi sebenarnya jadi Anda dapat lihat nanti kalau pada Padepokan Silat nanti bisa saya ajak ke museum dan perpustakaan. Di sana pelajar bisa mempelajari itu dan kalau perlu mengkopi, kalau perlu foto untuk bisa secara otentik itu sejarah. Sebab perjalanan panjang sejarah Pancasila memang perlu dipelajari dan dikaji ulang oleh para ahli sejarah, para peminat sejarah. Saya kira perlu saya akan. Iya benar Pak, karena ini juga sebagai alat untuk memperkenalkan Indonesia juga Pak. Bagaimana kungfu, kalau kungfu dia harusnya disebut kungfu itu dari Cina gitu Pak. Tapi sebenarnya juga udah banyak sekarang kungfu berkembang di mana-mana. Ada yang bilang dari Uighur itu para muslim Uighur menggunakan kungfu juga untuk melakukan penjajah dan lain sebagainya. Tapi yang jelas di sini kita bisa lihat bahwa ada kontribusi besar pencaksilat di Indonesia, terutama Tapak Suci tadi untuk melawan penjajah tadi Pak, untuk memperkuat bangsa Indonesia juga. Lalu sekarang penjajah sudah nggak ada, berarti kita sudah saatnya dengan pencaksilat ini mengharumkan nama Indonesia ini Pak. Insya Allah. Jadi begini, itu ada di bendera Tapak Suci ada 11 bintang. Itu di samping filosofinya adalah rukun iman dan rukun Islam. Itu sebenarnya pada tahun 45 ada 11 syuhada Tapak Suci di Kauman yang meninggal ketika agresi. Dan itu makamnya ada di Kauman dan monumennya pun ada. Jadi ini adalah 11 syuhada. Tapi kebetulan kita tidak tonjolkan itunya, itu adalah rukun iman dan rukun Islam yang 11. Tapi sebenarnya itu berdasarkan sejarah bahwa itu adalah 11 syuhada Tapak Suci yang gugur ketika agresi. 11 pejuang Ya. literasi, Masya Allah. Saya juga baru tahu nih Pak sejarahnya. Soalnya biasanya para pendekar itu menyebutkan itu 11 rukun iman dan rukun Islam. Ya, biasa itu yang betul. Karena kita juga tidak mau menonjolkan yang itu ya. Tapi sesungguhnya berangkat dari situ kemudian diidentikan dengan rukun iman rukun Islam. Jadi pencaksilat ini apakah itu identik dengan Islam Pak atau hanya Indonesia saja gitu? Kan pasti ada yang bilang pencaksilat itu tidak ada hubungannya dengan Islam dan sebagainya. Ada bilang itu hanya budaya Indonesia gitu. Atau bagaimana Pak hubungannya dengan Islam? Faktanya bahwa dalam catatan sejarah dan buku-buku yang saya baca itu bermula dari pesantren. Pesantren kan tidak bisa dilepaskan dari Islam, karena ada pesantren Kristen atau pesantren madrasah ya. Ya, jadi pesantren. Ya, semua pesantren itu bahkan ketika perjuangan itu para santri itu menggunakan silat sebagai alat untuk berperang dan melakukan perlawanan. Dan itu bisa dilihat di buku-buku nanti kalau Anda pelajar ke sana saya ajak. Ada pesantren-pesantren besar di berbagai nasional ini, ya termasuk pesantrennya Ibu Daheli itu Gontor itu punya sejarah sendiri itu terhadap pencaksilat dan penjajahan. Kalau saya baca, jadi ada hubungannya dengan Islam. Sangat kuat. Bahkan dia Tapak Suci sendiri dalam sejarahnya lahir dari perjuangan Pak Kiai Usra Suhada itu yang berasal dari pesantren Binarong yang ada di Banjarnegara.
mungkin Pancasila ini berasal dari hadis Rasul ya. Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Yang masalah hadisnya seperti itu. Iya. Jadi kuat secara akal pikiran, secara akidah, tauhid dan juga kuat secara fisik ya, baik. Jadi tidak mudah ditindas oleh yang lain. Memang seorang muslim harus berdikar ya, berdiri di atas kaki sendiri gitu. Dan dia tidak boleh tunduk di bawah orang-orang kafir gitu, Pak. Saya ada cerita, Pak. Jadi ini karena saya di Turki nih, Pak, saya mempelajari sejarah Ustadz Badi sama Said Nursi. Waktu itu beliau ketika ditahan di Moskow, di penjara, jadi menjadi tawanan perang ketika perang dunia I. Beliau itu di depan komandan Rusia, itu dia tidak berdiri, Pak. Dia masih duduk. Sedangkan yang lainnya berdiri ketika komandan Rusia itu melewat ini. Terus komandan Rusia ini bingung. Dia lewat lagi sekali lagi. Beliau masih duduk. Terus ketika itu beliau lewat lagi masih duduk gitu. Terus akhirnya ditanya sama komandannya, kenapa kamu nggak berdiri sedangkan yang lain berdiri? Kata beliau, agama saya tidak mengizinkan untuk menghormati orang-orang yang kafir karena muslim itu derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang kafir. Keren. Jadi memang karena azam, karena kehormatan sama ini jadi semangat jihad orang-orang muslim itu tumbuh, Pak. Bisa jadi karena semangat itulah jadi pencak silat ini muncul di tanah air kita ini. Tapi yang pasti bahwa pencak silat organisasi itu kan didirikan pada tanggal 18 Mei 1948. Organisasinya, artinya dari berbagai aliran yang ada di Indonesia, dari berbagai ada kelompok-kelompok pelatihan yang ada di Indonesia, didirikan resmi pada tanggal 18 Mei 1948 oleh beberapa tokoh pencaksilat yang ada di Jawa, tanah Jawa, juga dari Minang. Dan kemudian itu berkembang, dan ketika dalam agresi-agresi itu terlibat, kemudian tenggelam, sehingga muncul lagi pada tahun 69 ketika ada informasi dari pemimpin negara agar pencaksilat supaya bisa massal, supaya bisa diterima oleh masyarakat, harus menjadi bagian olahraga. Sehingga pada tahun 70 beberapa perguruan besar berkumpul di Jakarta, termasuk di Tapak Suci. Perguruan besar itu tugasnya apa? Karena perguruan besar ini punya anak latih banyak di mana-mana. Mereka ini ditugasi membuat peraturan pertandingan. Peraturan pertandingan tahun 70 kita mulai trial, uji coba. Kemudian setelah diuji coba, dipertandingkanlah di PON pertama di Surabaya yang tadi saya sampaikan tahun 71. Itu peraturannya masih ya perlu penyempurnaan karena bagian muka itu boleh dipukul sehingga banyak yang tengah pertandingan itu berhenti karena KO. Akhirnya terus direvisi tahun 73 kita ada kejuaraan nasional pertama, leher ke atas itu tidak boleh, udah mulai tertib. Dan fanatisme perguruan waktu itu luar biasa. Jadi kalau yang kalah tuh perguruannya bilang itu kan yang kalah kan yang ini belum tentu. Tarung di luar. Itu yang terjadi. Iya, Madiun itu lain itu tawuran itu. Kalau ini lain lagi. Pertandingan tapi tidak puas karena kalah, yang lain di luar arena bertanding. Dan itu masa-masa awal di mana saya juga waktu itu masih jadi kelinci percobaan. Jadi termasuk yang kelinci percobaan, termasuk yang mengalami pukulan-pukulan pada bagian-bagian yang kemudian sekarang terlarang. Dan ada 10 perguruan yang punya andil itu, sehingga sekarang disebut dengan perguruan historis. Pernah dengar? Ya? Di dalam IPSI itu ada perguruan historis. Historis itu dari situ tadi. Ketika IPSI pertama tahun 48 tenggelam, ketika muncul lagi tahun 69 mulai lagi dirintis, tahun 71 pertandingan, 10 perguruan inilah yang kemudian menjadi inisiator, menjadi cikal bakal dari peraturan pertandingan dan petanding-petanding. Dalam anggaran dasar rumah tangga IPSI itu diakui eksistensinya.
Sehingga ketika ada musyawarah nasional, 10 perguruan historis ini secara langsung menjadi peserta. Siapa 10 perguruan historis itu? Ada apa? Ayo yang mau nyebutkan siapa? Sebutkan aja ya, nggak usah 10. Ada 10 perguruan historis. Kalau bisa 10-10-nya ada hadiah. Hadiah. Dapat sepeda. Sepeda kayak Pak Jokowi. PSHT. Ya, oke. Agar Nusa. Enggak. Pakai Nusa kemudian. Tapak suci, Pak. Tawib. Oke, Tapak Suci. Merpati putih. Enggak. Prasakti. Kemudian. Prasakti. Oke. Saya boleh dicatat ya, kalau kurang 10 sebutkan. Pertama, PSH, Perkuis Setiahati, belum pakai Trate. Oh iya. Kemudian PSHP, karena PSH ini adalah cikal bakal atau awalnya dari PSH Trate, pecahan kemudian Trate. Jadi pada tahun 69 ada PSHP. Kemudian ada Perisai Putih. Kemudian ada Perisai Diri. Nomor 3 baru Tapak, nomor 5 Tapak Suci. Nomor 6 ada PSN Nusantara. Siap Nusantara. Kemudian ada Putra Betawi. Berapa tuh? Sebut, tolong dianu. 7. Kemudian ada pas saja perisai. Ya. Pokoknya 2 ini daerah ada perguruan sekarang, tapi secara eksis cuma ada di Jogja. Satu pas saja Mataram. Kemudian Pak Profesor Sisnya apa nama perguruan? Lupa saya. Terus ada PPSI. Berapa tuh udah? 9. Tadi yang 2 tadi itu dari Jogja. Oh iya, 10. Saya kurang hafal. Tadi sedikit. KPS Nusantara. KPS Nusantara udah. Putra Betawi. Harimurti. S. Perpi. Harimurti. Ya. Perpi Harimurti. Tapi itu sekarang ya udah nggak berkembang cuma di Jogja. Perpi Harimurti betul. Itu masih itu. Satu lagi Mataram. Itu di Jogja ya. Tapi udah nggak berkembang. Nah, dari 10 perguruan historis ini ada atau tidak ada secara nasional, dia diakui sebagai perguruan historis, perguruan yang bersejarah untuk menghidupkan kembali pencaksilat. Jadi istilahnya itu perintis pencaksilatnya, Pak. Iya, perintis pencaksilat babak kedua. Babak kedua. Karena ya sedang dipertandingkan, sedang dikembangkan ke dunia itu kan babak kedua ini, sesi kedua. Nah, kemudian dalam peraturan IPSI ada yang disebut peraturan dalam Anggaran Dasar itu perguruan nasional. Perguruan nasional itu adalah perguruan yang secara nasional memiliki 50% plus 1 di provinsinya. Muncullah yang namanya Tagar Nusa, yang dulunya sekarang ada Persinas Asad yang punya LDII. Kalau Mangga Nusa kan punya NU. Kemudian ada tadi disebut ada Prasakti, Pak. bukan, enggak Merpati Putih. Ada PSTD Tenaga Dalam, ada Kalimusada, ada 6 yang baru yang sifatnya nasional, tapi bukan perguruan historis cuma 10. Inilah perguruan nasional yang tadi yang 6 itu, yang secara nasional sudah memenuhi syarat 50% plus 1, sehingga punya hak khusus di dalam permusyawaratan. Bagaimana mensikapi PSHT yang sekarang pecah? Pengurus besar IPSI sementara menahan, kita tidak menerima dulu karena sebelum sengketa ini selesai. Karena ketika diterima yang A, yang B komplain, diterima yang B, yang A komplain. Akhirnya kita sementara kita tunda dulu dari kesertaannya di dalam organisasi. Ya, jadi kalau ada PSHT di sini, mungkin PSHT mana ya nggak apa-apa untuk latihan.
Wisata Madiun banyak, tapi yang banyak sih Madiun. Gitu, silakan dilanjut. Ada lagi? Nah, jadi 15 10 pergoris itu harus dia tuh ya, nanti dalam ujian kapal itu ada tuh 10 pergoris. Oke, catat Ada semuanya. itu. Ujian kader pasti ada itu. Ujian kader Bro, gimana? jangan kalah sama Ibu Eli ya. Ibu Eli udah nyatet tuh. Kalau zaman sekarang makanya tuh Pak, lihat Google udah ada. Ya. Iya. Ya Pak, jadi saya pernah dikasih tahu sama guru saya di UMJ di Ahmad Dahlan, katanya jadi ada 11 pendekar yang membuat jurus ini Pak, jurus tunggal baku IPSI. Salah satunya tuh pendekar Pak Suci itu gurunya dia langsung katanya. Oh iya. Pewaris. Jadi gini, Kampus di Jakarta itu didirikan oleh dua pendekar. Pertama pendekar besar Haryadi Mawardi, itu adalah putra dari Pak Mawardi Jogja. Beliau tahun 63 datang ke Jakarta, kemudian tahun 64 berkegiatan di Warnas di Pramuka di Merdeka Timur. Kemudian bikin latihan di situ dan akhirnya tahun 64, 65 kegiatan terus. Akhirnya pada tahun 67 mulai latihan di Menteng. Dirikanlah lagi tahun 67. Murid pertamanya Pak Haryadi itu, Pak Haryadi dengan Pak Bakir Odrus yang mendirikan. Pak Bakir Odrus sebagai pengurus, kemudian kedua pendekar Haryadi ini sebagai ilmuwan. Murid pertamanya salah satu adalah namanya Pak Aat Rahmat. Pak Aat Rahmat ini murid angkatan pertama, saya angkatan kedua. Pak Aat Rahmat ini yang berapa hari yang lalu meninggal? Berapa yang lalu meninggal? Beliau bukan pewaris, tapi beliau adalah tim yang ditunjuk oleh Kapal Suci untuk ikut di dalam tim perumus tunggal baku. Jadi Pak Aat Rahmat ini pendekar besar juga. Beliau sudah berapa hari yang lalu wafat dan beliau diberi mandat oleh Kapal Suci untuk masuk ke dalam tim penyusunan tunggal baku. Salah satu muridnya yang waktu itu ikut di tim sebagai peragam, Mas Suryo yang sudah meninggal lebih dulu. Kalau saya itu guru saya dia Pak Mas Suryo, ya Suryo. Siapa namanya lupa saya? sampai Sabra ya. Kemudian muridnya satu lagi timnya itu ada sekarang di Singapura. Lupa ya. Lupa namanya. Jadi Pak Aat Rahmat itu tim perumus jurus tunggal baku yang terdiri dari 11 orang dari berbagai perguruan. Kapal Suci mengutus Pak Aat Rahmat. Dan semoga Allah ampuni dosanya, beliau menulis minggu lalu. Ya, saya pas saya sampai sini, saya sampai baru berapa hari yang lalu? ya seminggu lalu. Seminggu. Pas saya sampai sini. Ini kita bisa berikan akad yang berapa? Akad yang Jadi Pak Aat Rahmat mulai berlatih tahun 67, saya tahun 68 dengan angkatan kedua. berarti masuknya masih satu angkatan sama Bapak, Pak? Ya, beliau sama angkatan. Tahun Di angkatan pertama. atas, Ya, angkatan pertama. Kalau sama kita jauh, Pak. Iya, saya pernah ketemu dulu di Jogja ada pendekar sepuh, katanya muridnya itu Pak Bari Yosef katanya, gitu udah sepuh banget Pak. Gak tau melatihnya udah berapa gitu saya juga. Siapa? Saya juga lupa namanya siapa. Beliau sudah sepuh. Saya tanya, Pak pendekar apa Pak? Pendekar sepuh katanya. Saya juga lupa namanya itu. Yang murid Pak Bari Yosef. Iya. Ya, alhamdulillah saya termasuk yang pernah bertemu dengan Pak Yosef dan berlatih di Jogja. Dan beliau memang sangat jauh ya, bahkan dalam kehidupannya beliau itu sempat diangkat menjadi kepala keamanan di pasar Malioboro, di pasar Purwokerto itu, dan sampai pensiun dia dari pemerintah sebagai kepala satpam, sebagai keamanan.
Alhamdulillah. Berarti dari 11 perguruan tadi sesuai yang Bapak sebutkan dari perguruan itu yang Iya, 10 perguruan historis. Terus itu sama IPSI dari masing-masing itu diambil satu untuk merumuskan. Kalau yang promosi tidak ada kaitan dengan historis. Oh beda ya? Beda. Oh iya. Tidak ada hubungannya, tapi itu karena ada di Jakarta, Nah. maka 11 orang dari berbagai perguruan itu Oh, diminta untuk merumuskan itu. iya. Yang kapasitas kita ya waktu itu Pak Rahmat yang ada di Jakarta, Pak Rahmat Sugi. Iya. Tugas atas nama perguruan. Masya Allah. Berarti Tapak Suci ini kiprahnya udah besar nih Pak di IPSI. Insya Allah, ya kalau menurut sejarahnya bahkan pengembangan Pancasila ke dunia lewat persidangan itu tokohnya 2 dari Tapak Suci. Jadi Pak Eminal Praya sebagai tokoh utama, itu ada pendekar besar Arifudin Bangka dan pendekar Hizbul Rahman. Itu menjadi penting untuk mengembangkan Pancasila ke dunia bersama dengan Pak Eminal Praya. Iya Pak. Jadi terus habis itu ada satu pertanyaan juga saya nih Pak. Jadi kan Tapak Suci ini punya Muhammadiyah Pak ya. Nah terus ada orang-orang yang selain dari Muhammadiyah itu sebetulnya pengen ikut, tapi terkendala karena dia bukan berbeda organisasi gitu Pak sama Tapak Suci. Nah itu ada nggak misalnya kayak misalnya kita dia mendakwahkan Tapak Suci tapi nggak sama Muhammadiyahnya, kayak misalnya kayak contoh di sekolah saya itu Pak Edi Yusuf, beliau nggak mendakwahkan Muhammadiyah tapi Tapak Sucinya aja, jadi yang lain masuk juga. Tapi giliran ada yang ini juga apa sih namanya dibilang Tapak Suci punya Muhammadiyah, di kepala orang tuh ini mikirnya hanya orang-orang Muhammadiyah saja yang bisa masuk gitu. Nah bagaimana untuk menyikapi hal ini Pak? Karena Ya. saya juga kan apa sih namanya untuk pendakwah orang Turki juga ya. Yes, jadi memang betul bahwa secara organisatoris bahwa Tapak Suci adalah putra Muhammadiyah Ortom ke-11 yang diresmikan ketika tampil di Jawa Tengah tahun 73 kalau nggak salah. Jadi secara ideologis tetap Muhammadiyah, secara organisasi tetap di bawah Muhammadiyah. Namun dalam prakteknya, dalam pekerjaannya, dalam harus fleksibel. Contoh di beberapa pesantren termasuk di Gontor itu tidak mencantumkan putra Muhammadiyah. Ya nggak apa-apa, Ini nggak masalah. nggak masalah. Dan di sini kalau di baju saya ini kan ada putra Muhammadiyah. Kalau di pesantren-pesantren sekarang bahkan di Banten itu ada 43 pesantren Tapak Suci. Banyak juga. Dan semuanya tidak menggunakan putra Muhammadiyah, tapi logonya tetap sama semua. Tapi tempelan putra Muhammadiyahnya nggak dipasang. Ya nggak apa-apa. Nah, waktu itu juga saya waktu kecil karena sekolah di Muhammadiyah ada yang Tapak Suci, saya waktu itu ke Tapak Suci. Pas setelah besar saya melihat pengen pindah silat lain tadinya Pak. Cuma saya ingat ini Tapak Suci ini bersih nih Masya Allah dari syirik dan segala macam. Akhirnya saya milih itu. Tapi bukan awalnya bukan karena Muhammadiyahnya gitu awalnya. Tapi karena memang saya udah di Muhammadiyah awalnya, jadi saya juga cinta juga sama Muhammadiyah. Ya. Gila. Contoh yang tadi disampaikan. Jadi rupanya Fatan yang mendapatkan ini dulu dipakai Nurul Fikri. Nurul Fikri di Serang, yang di Bukit itu. Pelatihnya Edi Yusuf, pendekar Edi Yusuf. Itu di Nurul Fikri nggak ada putra Muhammadiyah. Iya betul. Termasuk di pesantren-pesantren nggak ada putra Muhammadiyah. Tapi seragamnya tetap merah, logonya logo ini. Cuma label tulisan putra Muhammadiyah. Mereka awal itu kan cuma strategi aja, begitu Pak BCM, itu kan strategi dakwah ya. Kalau langsung putra Muhammadiyah siapa? Ini kan bukan pesantren Muhammadiyah. Ini Mbak, saya usul kemarin dalam Udah nggak ada. Tapak Suci itu saya bilang ke Parlan, jangan sebut Tapak Suci Putra, karena kita harus memperkenalkan Pancasila. Makanya di logo sebelah itu Pak, Pancasila Tapak Suci Pak, Tapak Suci. Jadi bukan putra Muhammadiyah, supaya nih kita perkenalkan dulu, nanti pelan-pelan. Kenapa ada logo matahari itu? Nah, itulah masuk tengah-tengah. Setuju. Pelan-pelan. Dan itu pula di dalam tangan di Tapak Suci itu tidak ada tulisan Tapak Suci putra Muhammadiyah. Kecil itu yang kecil itu. Nah ini nggak ada putra Muhammadiyah, ini hanya Tapak Suci aja. Ya, betul. Tapak Suci. Tapak Suci memang dulunya sebelum menjadi Ortom ya Tapak Suci sebutnya. Ketika menjadi Ortom sebutlah putra Muhammadiyah. Dan di Nurul Fikri yang sudah puluhan tahun itu
itu nggak ada masalah. Dan termasuk di pesantren di sekarang di apa? Ada satu pesantren namanya Darul Azhar, ya kan gitu. Jelas-jelas kiainya, santrinya, kiainya itu adalah apa suci. Tapi dia nggak mau menurut, karena bahwa pesantren dia itu orang berbagai aliran, berbagai paham ikut di situ. Makanya meskipun dia tahu suci asli, dia. Tapi kalau dipakai putra Muhammadiyah dia keberatan karena nanti yang lain nggak mau latihan apa suci. Padahal itu menjadi wajib semua santrinya. Dan jumlahnya 1.500 itu. Mungkin dari situ bisa pelan-pelan menjadi dakwah Muhammadiyahnya gitu Pak. Jadi karena sudah mencintai terpaksa mereka penasaran dakwah Muhammadiyah bisa jadi itu jadi MPS Muhammadiyah banget. Ya, jadi kembali lagi bahwa MPS Muhammadiyah banget. putra Muhammadiyah itu adalah untuk kebutuhan internal, untuk mengenalkan eksistensinya. Sedangkan untuk keluar bisa saja sebut apa? Bahkan kita di IFSI itu disebutnya PPS Tapak Suci. Perkumpulan Pencaksilat Tapak Suci. PPS Tapak Suci. Perkumpulan Pencaksilat Tapak Suci. Jadi nggak membawa putra Muhammadiyah. Iya, putra Muhammadiyah kan itu kan internal aja tuh, menguatkan bahwa itu adalah ortom resmi Muhammadiyah. Sehingga sampai hari ini kita tidak punya akte sendiri sebagai ortom, ya nggak ini Muhammadiyah. Jadi yang penting satu ideologi dengan kita Pak Islam juga itu bisa masuk ke tapak suci. Dan masuk juga kalau yang dari non muslim juga bisa juga Pak. Sampai sekarang yang di Eropa nggak non muslim semua. Yang Oh, di Jerman iya. itu. Kayak di Belanda, di Jerman, di Perancis, Banyak. semuanya non muslim. Tapi ketika dia mau pendekar itu harus muslim. Kadang kalau Kadang nggak perlu. Jika dia mau pendekar harus muslim. Kalau nggak muslim berarti sampai situ. Harus mualaf ya Pak ya. Harus mualaf dulu. Berhenti di sana. Cukup sampai situ. Sampai kadar. Mualaf dulu. Lalu. Seperti saya lupa kronologinya yang dari Belanda meninggal. Saya lupa namanya. Nah, dia udah muslim. Meninggal. Ada seorang fighter dan seorang baik sekali. Namanya Holyfield, bukan Holyfield itu ya, Belanda. Karena dia nggak mau masuk Islam, dia sampai kadang dia udah berhenti, sampai dia pindah perguruan ya. Karena dia nggak dapat pendekar selamanya. Ya nggak apa-apa, itu kan pilihan. Terus ini Pak, ini saya juga kan sering katakan tapak suci. Ini ada yang saya saya garis bawahi lah jadi catatan saya ini ketika latihan tapak suci ini beberapa ada yang hanya memfokuskan untuk ini saja Pak, olahraga saja, maksudnya untuk kompetisi saja Pak, saya tunggal waktu dan sebagainya, fighting. Latihan itu lebih banyak porsinya dibanding dengan latihan jurus dan sebagainya, bahkan itu dilupakan. Bahkan saya pernah waktu itu latihan, itu saya tanya sama anak-anak ini kalau latihan jurus kapan gitu. Dulu, dibilangnya dulu Pak, berarti sekarang udah nggak ada gitu. Dulu setiap Rabu Mas gitu katanya. Sekarang udah nggak ada gitu. Terus saya dalam hati miris gitu Pak, karena aduh ini justru yang dibutuhkan nih jurusnya gitu kan. Karena situ juga ada apa sih namanya nilai-nilai tapak sucinya juga di situ Pak. Kok untuk kali ini bagaimana Pak? Jadi kalau zaman sekarang lihatnya cuma ininya saja kompetisi, tapi nilai budaya dan keislaman identitas asli tapak sucinya nggak diajarkan gitu. Ini problem massal dari tapak suci yang memang dirasakan, dan ini menjadi problem massal sekaligus program nasional, yaitu di mana hampir semua daerah yang dikejar adalah prestasi. Kita nggak bisa nyalahkan, karena yang dipertandingkan oleh IPSI pun itu melulu. Sekarang IPSI sedang merubah paradigmanya, bahwa pencaksilat itu bukan cuma olahraga bela diri, tapi juga ada unsur-unsur lain, seni budaya, mental spiritual, yang itu juga harus dikembangkan. Dan sekarang IPSI sedang membuat program festival pencaksilat dan seni. Dan ya teman-teman atau anak-anak latih di daerah juga tidak bisa disalahkan ketika yang ditonjolkan dan diapresiasi hanya itu. Contoh, saya ingin beri gambaran. Sekarang atlet-atlet nasional pencaksilat yang tapak suci juga berada di Padepokan sedang berlaku. Itu kan sebagian besar adalah
atlet prestasi. Tapi sedikit sekali atlet yang seni. Kenapa? Karena ternyata untuk yang seni itu kalau 3 orang bergu atau 2 orang dapat duitnya bagi 2. Iya benar juga sih. Sementara yang fighter sendirian, sehingga anak-anak tuh lebih mengejar ini. Dapat bonus di kemarin itu 500 juta kan lumayan, cuma dari emas. Waktu Asian Games 1 miliar. Meskipun kalau kalian itu jadi tim nasional pelatnas itu sudah dikasih honor sebulan 7,5 juta untuk atlet nasional, atlet internasional 10 juta selama 6 bulan. Jadi penghargaan itu berpengaruh terhadap keinginan atau minat para pesilat. Sekarang kita pun akan merubah paradigma itu dengan mengadakan festival-festival. Jadi efeknya kepada perguruan-perguruan pun mengejarnya itu prestasi itu tadi. Padahal jurusnya seninya lupa. Dia Padahal prestasi. itu ruh dari penjelasan itu di situ, karena ngejar prestasi. Dan itu dialami oleh semua perguruan. Jadi yang salah adalah yang membuat regulasi, yang buat aturan. Satu lagi ya. Ini soalnya menggagal sekali Ya, Satu lagi, ini jadi sering teman-teman tanyakan sama saya. Ayo, saya suruh mereka apa jurus kan sebagai kader. Ayo, apalin jurus ini, apalin jurus ini. Dan ngapain sih kapan lagi apalin jurus, emang apa gunanya kalau ketemu pendekar bisa apa gitu. Wah gini selain contoh nih, mereka ini saya mau ngomong saya. Terus saya tanya ke pendekar saya, Pak Edi Yusuf. Kalau kata Pak Edi itu sebagai ini untuk pembiasaan, untuk lintasan dan sasaran dan lain sebagainya gitu, pembiasaan kita untuk hal itu, pergerakan itu gitu. Kalau nggak ada jurus kita nggak bisa terbiasa untuk hal itu. Dan saya juga merasakan manfaatnya sebenarnya jurus itu Pak. Ketika saya cuma disuruh latihan fighting gitu Pak, nendangnya cuma misalnya ikan menggoyang sirip, ikan menjulang ke angkasa gitu saja. Tapi kalau di jurus kan banyak modelnya Pak ya. Itu bisa jadi ini juga kalau saya bilang. iya. Variasi gerak itu kan berpengaruh terhadap keterampilan. Kalau kita cuma bisa katak melempar tubuh ke depan terus, maka yang bisa kita lakukan cuma itu. Tapi kalau variasi atau variabel-variabelnya banyak, maka lintasan dan bentuk-bentuk itu berpengaruh terhadap keterampilan dan keindahan. Seseorang yang cuma latihannya cuma katak dan ikan terbang, maka yang kita lakukan jurus itu aja kan, atau gerak pribadi. Tapi coba perhatikan ketika kita mempelajari jurus, variasi-variasi itu kan muncul, lintasan-lintasannya pun berbentuk, gerakan kakinya pun bervariasi, sehingga estetikanya silat itu di situ. Kalau yang namanya maju mundur itu nggak bedanya dengan karate. Iya Pak. Jadi yang namanya jurus itu adalah ruh dari pencaksilat. Jadi kalau seorang pesilat tidak mempelajari itu, maka dia tidak mempelajari silat. Saya juga mengalami pas ini Pak, kayak misalnya kita berantem sama banyak. Kita sparring tuh variasinya tuh kalau nggak dibiasakan gerakannya tuh nggak ada Pak. Variasi untuk menyerang, nangkis dan lain sebagainya itu nggak ada kalau nggak dibiasakan. Paling cuma bisa nendang depan dan tendang depan. Tapi kalau misalnya ada kombinasi yang lain kanan kiri dan lain sebagainya, ada kombinasi gunting dan lain sebagainya itu kalau dibiasakan di kepala kita tuh tiba-tiba keluar aja ketika kita sparring. Iya, refleks itu kan adalah kebiasaan yang diulang-ulang. Ketika dia melakukan ulang-ulang gerakan itu, maka secara refleks dia akan melakukan itu. Kapanpun itu. Moderatornya tidak mempersilahkan. Iya Pak, mungkin teman-teman ada yang Silakan. tertarik. Mungkin kita silakan kepada peserta ya. Bertanya mungkin berapa pertanyaan nih? 3 saja. 2, 3. Dua ya, tergantung pertanyaan. Oke, kita langsung Mas. Bisa perkenalan dulu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Taji Yazid Farid Muhammadi. Saya asalnya dari Pemalang, Jawa Tengah. Di Turki saya di kota Gaziantep, Mana tuh? perbatasan sama Suriah, Turki pojok.
Ya, Berapa jam kita? Berapa jam? 16 jam. Berarti itu masuk kelompok TSD ya. Tes gitu. Turki sama dikit. Izin Pak, saya mau bertanya. Jadi kalau di tapak suci itu kan kita punya senjata namanya kosiku ya. Ini kosiku itu kan. Karena di karena di lambang apa sih ini? Kosiku itu anggota itu kan ada salah satunya ada senjata ini. Nah, cuma dari kita itu awam banget masalah senjata ini. Bahkan ada beberapa orang itu yang belum tahu nih ternyata ada senjata kayak gini gitu. Nah, saya memohon penjelasan dari Pak Pendekar untuk menjelaskan tentang senjata ini. Ya. Silakan. Jadi ini disebut senjata segu. Segu itu sebutan dari serbaguna. Itu mengikuti Pak Dini. Dia senang singkatan ini lebih dulu disingkat. Serbaguna. Kalau kelompok kader yang disiapkan secara inti, secara khusus disebut Kosegu, Korp Serbaguna. Korps Serbaguna. Karena Jadi dari kader-kader yang biru ini, Kopassusnya lah, ya, kita panggil dididik khusus dengan sebutan Kosegu, Korp Serbaguna. Korp Serbaguna. sebenarnya itu Kosegu itu di atasnya Kokam nggak sih Pak? Tidak ada hubungannya dengan Kokam. Enggak, maksudnya kayak kalau gini loh, enggak. Kalau misalnya ada acara Muhammadiyah tuh, seharusnya yang ngawal pimpinan-pimpinan itu Kosegu, bukan Kokam. Oh ya. Iya, seharusnya kayak gitu, setahu. Enggak juga. Enggak juga ya? Karena gini, Kokam itu secara organisatoris dibentuk dan berada di pemuda Muhammadiyah. Iya. Kalau kebetulan isinya ada anak-anak Tapasus, kebetulan tuh. Oh gitu. Bedanya kalau Kosegu itu dilengkapi dengan kemampuan bela diri dan kemampuan lainnya. Kosegu. Kalau Kokam belum tentu bisa bela diri. Iya. Itulah diisi oleh anak-anak Tapasus supaya Kokamnya bisa bela diri. Iya. Bersinergi kalau bahasa sekarang. Nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Berkesinambungan antar Kembali ke laptop. Segu ini adalah senjata khas yang diciptakan oleh pendekar besar pendiri Tapasuci, yaitu pendekar besar Muhammad Bari Irsyad, diilhami oleh tulisan Muhammad. Ini mim, niha, Dal. dan ini sebenarnya senjata ini tidak tajam. Senjata ini tumpul. Senjata ini bukan senjata mematikan atau melukai, tapi melumpuhkan. Untuk melumpuhkan. Jadi ininya ini tidak tajam, tapi berbentuk rata. Fungsinya itu untuk memukul bagian-bagian yang titik melemahkan. Jadi cuma untuk melemahkan. Yang kedua, untuk melumpuhkan. Yang kedua, ini adalah senjata untuk mengambil senjata tajam. Jadi kalau ada golok atau pisau, jadi kita ketika dia tangkiskan begini, dia tarik itu diputar. Jadi masuk ke sini dia. Justru ini tuh fungsinya. Begitu masuk, ada pedang atau apa, dia tarik putar gitu. Melepaskan. Kemudian dilumpuhkanlah si lawan itu dengan bentuk ini yang tidak tajam. Ini karena untuk upacara gitu, jangan mancep gitu. Seremonial. Sebenarnya tidak boleh ini. Tidak boleh tajam. Ini untuk upacara pengecapan segu di balok itu, bahkan ada sebagai simbolik pengecapan segu, udah di juara atau apa. Ini kalau nggak tajam kan nggak mancep. Tapi aslinya dan yang dibolehkan untuk berlatih, ininya tumpul. Karena fungsinya sekali lagi untuk melumpuhkan, bukan melukai. Dan ini senjata adalah
bentuk ini adalah untuk melepaskan senjata lawan. Ya, sekali lagi ini diilhami oleh tulisan Muhammad Mim M Dal, tapi dibentuk seperti ini oleh Pak Pendeta Besar. Jadi gerakan apapun yang namanya senjata itu adalah, saya ulangi ya, apapun itu senjata adalah perpanjangan dari gerakan alat penyasar. Tinggal kreativitas kemampuan orang berbeda-beda, kemudian kita bagi dengan jurus yang sudah dipelajari. Umpamanya ini cocoknya pakai alat ini atau senjata ini apa? Apakah bentuk mawar, apakah bentuk naga, apakah bentuk katak, tergantung. Karena pada dasarnya semua lintasan itu adalah diperpanjang dengan senjata, jadi senjata, alat senjata. Apakah mawar, apakah ini ke bawah, itu kreativitas orang masing-masing. Makin sering dia menggunakan ini berulang-ulang, makin terampil dia. Sehingga ada orang yang pakai double stick mobil lihainya, karena dia tiap hari kerjanya malah tiap itu. Nggak pernah belajar dia, nggak pernah ke kampus. Mas Torik. Sorry. Jadi selagi ini senjata seigu, senjata khas tanpa suci yang tidak dimiliki oleh perguruan lain, dan ini termasuk yang harus dihakikan, dihak patenkan. Termasuk saya sedang daftarkan ini senjata seigu supaya jangan ditiru. Ada lagi canannya? Ada lagi. Ini sudah selesai? Sudah. Udah. Sudah Matur nuwun, Pak. Kembalikan. sudah terjawab pertanyaan Pak. Selanjutnya Pak Segu juga ya? Enggak. Keluar dari persenjataan. Bismillah, kenalkan Pak. Nama saya Muhammad Ali dari Indonesia di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Di sini di provinsi Chorum. Berapa kilo? Kalau kita kurang paham, cuman kayaknya kalau perjalanan kira-kira 11 jam 12 jam gitu. Oh gitu. Iya, dekat sama Mas Ketua. Nah, mungkin pertanyaan saya tadi saya sedikit tertarik sama apa yang dipaparkan atau diterangkan oleh Pak Pendekar Sidik waktu sambutan tadi mengenai ada melatih 4 5 itu tadi, yang artinya suatu kehormatan. Nah, itu mungkin saya lebih penasaran lagi, mungkin bisa lebih perjelas lagi kenapa alasan orang bisa dapat itu. Soalnya saya tahu dari lain dari bukan Lain informasi. bukan lain gini, dari ada satu tokoh nasional yang itu mendapat satu gelar sabuk hitam kehormatan dan diberhenti Pak. Nah itu kenapa juga, dan kalau yang melatih 5 itu kan bertahap ya, dari awal dia mengikuti Tapak Suci, tapi kan ada yang kehormatan benar-benar bermulai dari sabuk biru, sabuk hitam. Nah itu kenapa? Mungkin sekian. Baik. Kader kehormatan gitu. Terima kasih. Kayak Ini masih 3 bulan jadi kader. tes ini lah ya, masih turi sama dikit juga. Gini, pendekar besar yang saya terima dan yang lain-lain itu adalah pendekar alumni. Sebutnya kita pendekar, nanti pendekar berjenjang, pendekar berpendidikan di Tapak Suci. Cuma untuk mendapatkan pendekar besar ini tidak melalui ujian khusus seperti umumnya, ayo ujian pendekar. Tapi menurut proses yang saya sebutkan tadi, ada kelebihan-kelebihan, ada prestasi-prestasi, ada sesuatu yang dihasilkan oleh yang bersangkutan untuk Tapak Suci. Contoh pokoknya, kalau kalian pendekar 1 ke 2 kan datang ke Jogja, ujian, ada ujian teori, praktek, dan segala macam bagaimana proses. Nah ini enggak, untuk pendekar besar itu kita datang menghadap atau diundang oleh majelis guru. Kita kan ada majelis guru Tapak Suci. Ya Bu Eli, jadi saya sampaikan di dalam Tapak Suci secara organisasi ada ketua umum yang sekarang Pak Abnan Hadi Kusumo.
Beliau adalah DPD. cucu dari Pak Ibarus Sumo. Oh. Dan beliau sekarang ketua Tapak Suci dengan pangkat atau tingkat pendekar utama. Pendekar utama. Kalau 6 Allah Akbar. Empat. Empat. Jadi beliau memanage organisasi secara organisasi. Sedangkan yang berkaitan dengan produsen atau menghasilkan keilmuan, kita ada majelis guru. Majelis guru ini rata-rata anak muda, umurnya di atas 60. Mudah banget ya. Udah banget. Itu masih SD Rata-rata kan? ada yang 73, ada yang 69. Ya. Masuk. Boleh. Ulur. Meskipun secara maksa dikit. Jadi beliau-beliau ini rata-rata sepuh, pendekar-pendekar sepuh, dan semua pendekar besar. Sekarang ada 9. Dan majelis guru inilah yang menentukan yang berkaitan dengan penambahan atau pemberian kepada seseorang pendekar besar. Contoh saya, berdasarkan pengamatan majelis guru ini, maka saya layak mendapatkan itu. Diundanglah saya di satu majelis untuk dipertanyakan apa yang tercatat itu. Kalau secara bukan ilmiah ya, secara logika dan secara fakta dan secara alam perguruan bisa diterima, maka ini diberikan penghargaan, penghormatan. Sekali lagi bukan ujian seperti fisik, mungkin enggak, tapi mempertanggungjawabkan apa yang dia punya. Kalau saya punya sumber keilmuan, saya punya ilmu asli saya apa? Saya punya orang Sumatera Barat, saya punya Minangkabau, punya silat harimau. Maka hilangnya itu dipertanggungjawabkan, dilihat, kemudian bisa diterapkan untuk kebutuhan pengembangan Tapak Suci. Jadi sekali lagi, pendekar besar adalah pendekar alumni berjenjang. Alumni itu maksudnya bukan udah selesai, bukan, tapi berdasarkan pendidikan. Sedangkan pendekar kehormatan yang tadi itu adalah pemberian kehormatan kepada orang Muhammadiyah. Contohnya Pak Haidar Masir, Pak Din, Pak Amin, dan sebagainya. Termasuk terakhir yang diberikan kepada Pak Anies Baswedan. Itu adalah penghormatan, pendekar kehormatan, bukan kehormatan alumni. Pendekar kehormatan atas kepentingan-kepentingan tertentu, apa itu pengembangan Tapak Suci atau kontribusi dia kepada Tapak Suci. Tapi warnanya bukan merah, dasarnya hijau. Jadi begitu disiplinnya Ibu. Jadi kita pendekar sama, tapi hijau dia. Dasarnya ini bukan merah hijau. Ini hitam. Seperti Pak Anies Baswedan, karena tingkat provinsi kita beri bintangnya 2. Kalau tingkat kabupaten kota bintangnya 1. Kalau tingkat nasional bintangnya 3. Kurang lebih gitu kan? Ini labrak, bintangnya berapa? Siapa? Ini labrak. Daniel nggak belum dikasih tuh. Karena baru PCIM dia belum PP Tarawih. Nanti kalau udah PP Muhammadiyah dikasih. Bercanda Pak, Gak apa-apa. capek dulu. Jadi nanti kalau udah balik ke Indonesia, jadi sekjen, gantiin Mas Mukti, kasih lah. KPD Pak, KPD Pak. KPD. KPD dikit Pak. Tuh. Pak Mukti Baik. tingginya berapa? Jadi Segini ikut. mereka yang mendapat gelar Pak Mukti. pendekar kehormatan itu Sekjen. adalah bukan pendekar alumni namanya, pendekar kehormatan. Segini ikut ini. Ada foto. Jadi lagi-lagi, sekali lagi saya sampaikan dasarnya ini hijau. Jadi kalau sudah pendekar, kalau hijau berarti pendekar kehormatan. Masih ada pertanyaan? Untuk pendekar kehormatan berarti tidak bisa mengajarkan keilmuan, Pak? Bisa, dari beda dia. angkat ya. Ilmunya beda dia. Saya mau tanya satu Pak. Silakan. Jangan berat-berat Pak Daniel nggak bertanya. Berat saya nggak kuat ngangkatnya. Ini, makasih Jokes Pak. Bapak.
Saya mau tanya, ini kan anak-anak adik-adik ini kan kreasi, ya, Pak? Kreasi, inovasi. Pada saat tingkatan level jenjang keberapa atau satu keberapa, teman-teman ini boleh membuat jurus-jurus baru, dan regulasi dari pengurus besar ini dalam merestui mereka bisa buat jurus baru. Karena kan saya sih karena memang sangat mendukung ya Pak ya mekanisme seperti ini, mumpung masih kader-kader, kalau bisa sudah mulai direncanakan menjadi seperti pendekar seperti Bapak gitu. Jadi mereka udah mewacanakan, saya masing-masing ini ada ini mau buat jurus apa nih, nah, misalnya. Dan kapan jenjangnya, saya kan belum paham kapan mereka bisa membuat jurus dan seperti apa regulasi. Saya pikir sudah bisa direncanakan dari sekarang sehingga bisa berkelanjutan gitu Pak. Dan saya usul juga nanti Pak Lan Pak, karena kan sejarahnya Pak, saya tadi agak ketika dia memberikan pengantar moderator ini kan mau selesai satunya, ini diaminkan oleh teman-teman anggotanya nih, oh S2 ambil sejarah lagi, tesisnya tentang tepas suci di sini biar nanti makin mau perkenalkan budaya Indonesia melalui Pencaksilat tepas suci. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Dan saya dukung. Tesis ke Mas Dinil sudah sekalian. Kreativitas tentu dibuka selebar-lebarnya. Seorang kader harus bisa membuat gerakan-gerakan atau jurus-jurus atau inovasi atau kreasi terhadap atraksi-atraksi yang bisa ditampilkan. Tapi itu sebatas untuk atraksi. Kalau yang namanya jurus yang dibakukan, itu adalah jurus yang secara nasional diakui lewat sarasehan pendekar, Pak. Kita ada mekanismenya. Dan seseorang tambah suci bisa mempersembahkan hasil karya jurusnya itu ketika dia sudah pendekar. Jadi contoh tadi, ketika saya mau ujian pendekar atau Fadlan mau ujian pendekar, dia membuat karya tulis dan karya nyata. Karya nyata apa? Dia punya jurus yang dihasilkan atau satu permainan atraksi yang dibuat, kemudian dia visualisasikan, dipertanggungjawabkan. Oh ya oke, kalau gitu dinaik sebagai pendekar muda atau pendekar madya. Di samping ada pengantar karya tulisnya tentang hal yang tadi dia peragakan. Jadi secara visual dia peragakan di tim penguji, maka dia berhak pendekar selanjutnya. Tapi yang namanya jurus-jurus baku atau jurus-jurus yang sudah harus disosialisasikan secara nasional maupun internasional, itu lewat mekanisme sarasehan pendekar, yang itu adalah kewenangan dari majelis guru tadi. Jadi istilahnya gini, majelis guru itu adalah produsen. Saya sebagai ketua sakti membina pendekaran ilmuwan adalah pemasaran. Logikanya sederhana gitu. Di sang majelis gurunya 9 orang itu mendapat masukan namanya dari Fadlan atau siapapun diterima, kemudian diolah, dipertanggungjawabkan atau diseminarkan lah gitu dalam yang namanya sarasehan pendekar. Sarasehan pendekar itu apa? Seluruh pendekar seluruh Indonesia dari tingkat provinsi itu minimal 2 orang datang ke pusat perguruan. Ada insya Allah nanti karena bulan Juli ada sarasehan. Jadi dari semua provinsi, termasuk dari perwakilan luar negeri, kalau ada tingkat pendekarnya datang, itu membahas. Ada beberapa yang sudah jadi agenda bahasan. Ketika itu diputuskan, maka itu harus dipakai seluruh Indonesia. Gitu. Jadi kalau kreativitas kreasi dari anak-anak kader itu sebatas sebagai kreasi yang bisa diperagakan oleh mereka. Keindahannya, ada salto yang dalam kurikulum nggak ada salto, tapi dia bisa membuat atraksi salto, gitu. Itu kreativitas. Itu bisa saja dipakai di mana-mana, tapi tidak diajarkan secara nasional untuk menjadi baku. Jadi kalau Mas Fadlan nanti
S2-nya di sini dan saya support untuk membuat sejarah silat Banda Panci untuk kita support. Terima kasih. Amin dulu dong. Lulus buka ini belum lulus ya. Ini saya khawatir skripsi. Tapi ada tenaga dalam gitu nggak dalam kamar suci? Baik, ini pertanyaan susah dijawab. Iya, emang susah sih. Tenaga dalam. Ini Bu, yang namanya tenaga dalam itu pada manusia ada semua. Contoh, ketika ibu dalam keadaan darurat mengangkat sesuatu yang enteng, atau ibu di rumah kebakaran, sorry ya, rumah kebakaran, itu angkat kulkas itu mesin ibu kuat sendiri, tapi udah selesai suruh balikin nggak kuat. Itu tenaga dalam manusia. Alam Ada bawah sadar. energi yang tersimpan. Nah, di dalam Bapak Suci ini untuk tingkat tertentu diajarkan yang namanya pernapasan. Pernapasannya adalah olah terhadap kemampuan diri, ada energi pada diri untuk disalurkan kepada titik-titik tertentu, hanya untuk pemotongan benda. Tapi yang namanya tenaga dalam melalui ilmu kontak, saya putus nggak ada. Tapi jadi melarang itu, Ilmu batin. tidak boleh. Yang kita pelajari adalah energi yang kita salurkan. Jadi saya ambil napas, kemudian saya simpan Jadi di mantap. perut, atau saya salurkan ke tangan, maka ini untuk memotong saya bisa. Tanpa harus melalui mediasi fisik kita gitu. Iya, olah fisik. Di proses latihan, semakin sering dia berlatih itu maka semakin tajam. Sehingga ada anak-anak yang spesialis kerjaannya tuh motong-motong itu ada. Iya. Tapi ada klien, oh saya nggak bisa, memang dia nggak pernah latih dirinya itu. Tapi sebenarnya bisa aja. Bisa. Pada dasarnya itu, semua manusia punya, cuma mengolahnya itu. Contoh yang tadi saya bilang, begitu ada kebakaran, Bu Edi ini di kampungnya kebakaran, di rumahnya angkat. Begitu udah selesai, balikin nggak kuat. Karena tadi energi yang tersimpan itu keluar. Itu saya pernah diceritain sama Pak Edi, Pak, teman-temannya dia yang udah sekarang udah pendekar. Itu aku goreng ikan pakai tangan nih, Pak. Tangan napas. Pakai tangan dia dibaliknya pakai tangan dia minyak panas. Bisa. Iya bisa. Aku Bandi bisa. Bandi biasanya masak telur pakai tangan ya. Pengolahan Bandi. Baik, masih ada lagi. Air. Bu Edi masih ada pertanyaan, Bu Elizabeth. Martabak. Iya. Martabak tuh balik tangan. Balik. Bukan. Saya mau tua banget, enggak kan? Banyak nanti Iya. kita. Siap. Ada batasan minimal masuk nggak Pak? Usia gitu. Apa ya, Bu? Usia aku gituin. Ah, iya. Gini, Ortom Muhammadiyah dua-duanya yang paling hebat itu Bapak Suci dan Hizbullah. Dari mulai TK sampai kakek nama suci ada, begitupun Hizbullah. Terus hebatnya lagi kalau udah kakek-kakek tetap dipakai tak. Walaupun nomornya jatuh di dulu. Karena aku kan belajar Dari mengkokal, kelas kawin. sekolah sampai sekarang pengurus itu laki-laki yang udah pada bubanan yang jalan ke 2000 tetap jadi pengurus dan dia aktif. Nyalain. Apa sih juga sama dari yang TK di sekolah sampai tua ada. Sampai kakek-kakek seperti saya kan kakek cucunya udah 4 Pak. Jadi kakek-kakek ya, jadi tawali dan dua. Jadi kalau bicara soal usia, kalau pelatihan kapan cuma ada klasifikasi. Nanti kalau umpamanya usia Mbak Elizabeth jangan mulai latihan dari jurus, capek itu nggak naik tingkat tadi, nggak kuat-kuat, tapi cukup latihan bela diri praktis yang bisa. Itu kan siapapun memerlukan. Umpamanya orang-orang yang sudah uzur, kita ada namanya senam ulama. Usia lanjut masih aktif. Usia lanjut. Masuk. Benar, ada senamnya, kita ada videonya. Dan itu di TV-mu beberapa waktu yang lalu ditayangkan terus. Sekarang udah hilang itu. Kontraknya habis. Ulama namanya. Usia lanjut masih aktif. Banyak kontrak. Ya justru TV-mu yang perlu yang lengkap karena untuk ngisi acara. Iya. Kekurangan acara TV. MDMC mbok ini sorot. Padahal MDMC itu paling nyata. Bikin sesi sendiri ya. Betul. Ya, kalau gitu Oh iya, kumpulkan PCIM.
orang-orang ngaji yang gitu mas. Masuk sumpah. diaspora di sini Maksudnya? kita latihan bareng Maksudnya piye, Cok? satu harian aja di sini. Pastinya nggak mbak. Mungkin hari ini bisa dibuat sesi sedikit kalau untuk Mau membahas. atau mungkin Bisa. berkaitan Baik, diluruskan. Bisa. kayak darurat atau Iya, Ya mungkin ada yang karena bilang waktu BPM yang terbatas ada Pak, ini sudah tidak. 13.30 kita terus ini apa akhirnya sholat ya sholat. Baik. Yang ngajain kamu. Barangkali ada satu Iya, dua lagi. pasti ini aku ikut. Mungkin Terus aku, Mas dari ada teman. yang belakang siapa? Ada yang mau nanya Mas? Mas Wira. Yeay. Kapan lagi Mas Wira? Yang Selamat saya siang. mau nanya, sebenarnya saya di luar ini sih, apa? Luar konteks. bukan di luar konteks. Maksudnya nggak punya basic apa bela diri silat seperti apa, tapi mungkin yang ingin saya tanyakan ini kan di Indonesia itu silat itu banyak sekali ya organisasi aliran segala macam. Nah, untuk dari berbagai apa namanya perguruan silat itu kan pasti punya masing-masing apa jurus khasnya segala macam. Nah, apa namanya? Mungkin kalau tanya perbedaannya, mungkin masing-masing pasti punya perbedaan. Nah, kira-kira yang jadi apa namanya persamaan di kejuaraan nasional ataupun internasional itu yang menjadi apa ya? Itu seperti apa kira-kira gitu. Jadi jurus-jurus yang memang diakui itu seperti apa? Terutama misalnya kalau di mancanegara juga misalnya mereka ada apa? Mungkin silat yang istilahnya apa ya? Kalau ini jurus sama ini apa namanya tanding gitu. Ya, Nah itu kira-kira gambarannya seperti apa? baik. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaannya untuk semua ya. Ini jawabannya untuk semua pertanyaannya yang mau tanya Pak Wira. Begini Pak Wira dan anak-anakku semua, seperti saya sampaikan tadi bahwa yang dipertandingkan di tingkat nasional maupun internasional itu ada peraturan pertandingan. Karena peraturan pertandingan berarti harus ada poin. Kalau ada pukulan mengenai badan itu berapa nilainya? Kalau ada tendangan ke badan berapa nilainya? Kalau ada bantingan berapa nilainya? Cara banting yang dinilai itu kayak gimana? Itu ada aturan-aturannya. Itulah disebut dengan peraturan pertandingan dan itu berlaku secara internasional. Karena sekarang sudah ada persilat, maka peraturan pertandingan itu merujuk pada peraturan internasional yang disebut persilat. Meskipun awalnya dari Indonesia. Karena ketua persilat juga masih ketua IPSI Pak Prabowo dan sekjen juga dari Indonesia. Itu pertama yang berkaitan dengan olahraga prestasi yang tanding blak itu ada tendangan bantingan itu ada poin-poin yang dinilai, mana poin yang boleh dinilai, dan sekarang sudah menggunakan digital ini sialnya ada juga. Kalau cuma ada 3 wasit yang satu mencet yang satu enggak masuk gitu. Masuknya pun harus bersamaan. Jadi kalau saya nendang 10 kali yang itu enggak, cuma mencet yang ini enggak belakangan, enggak masuk. Jadi ada sisi baik, ada sisi tidak baiknya. Jadi kalau saya di sini dipukul dari depan, yang belakang nggak ngeliat, yang belakang sana kan lihat, Pak, saya dipukul. Tapi di sini nggak masuk. Jadi harus 2 Sisi. juri atau 2 juri yang memasukkan secara hampir bersamaan alatnya itu. Itu kejelekannya digital. Tapi kita nggak bisa dibohongin karena kan langsung keluar. Nggak bisa main di bawah meja itu. Nggak pakai VAR Pak. Ya, dia pakai tab gitu. Itu pertandingan yang bersifat pertandingan olahraga. Sekarang bagaimana yang tadi dari sekian banyak aliran itu kan ada jurus-jurusnya. Bagaimana cara menilainya? Itu yang tadi disampaikan oleh saya dan ditanyakan oleh Pak Johan. Seluruh aliran di Indonesia pada tahun saya lupa tahun berapa, tapi yang jelas tahun 80-an itu IPSI membuat namanya jurus tunggal baku. Ada tunggal, saya bermain tangan kosong dengan jurus yang sama semuanya, baku, namanya baku, ya udah itu. Gerakannya ini sekian menit,
Setelah itu saya harus nyambung dengan menggunakan senjata tanda tunggal. Terus kalau ganda saya berpasangan kosong bla 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 terus senjata. Kemudian ada yang trio yang bertiga rebutan. Itu semua jurus sudah baku. Seluruh dunia itu dipakai. Bergerak salah sedikit aja, apalagi yang tiga yang sifatnya jurus bersama itu iramanya harus bareng tiga. Itu kurang lebih, dan itu pakai waktu. Saya bermain lebih cepat sehingga baru 2 menit udah habis. Saya dianggap nggak baik, harus tepat waktu. Jadi samping jurusnya baku, timingnya juga harus pas. Begitu gong, terakhir gong harus berhenti ya. Itulah yang dinilai. Jadi seluruh dunia termasuk di barat dia mempelajari jurus baku itu, yang salah satu perumusnya yang tadi kita sebutkan Pak Ahmad Ekarusi meninggal seminggu lalu. Jadi yang dinilai apa? Sekian banyak ratusan ribu, bahkan mungkin area Indonesia banyak sekali ya. Jadi untuk memudahkan kita buat IPSI yang membuat jurus tunggal baku. Begitu Pak Wira. Ini Mas Ono yang mau nanya. Ada Mas, jelas. Perkenalkan Pak, Tanya apa? saya Muhammad Abdul Musa, salah satu anggota kecil pengurus pengembangan jaringan Tinggal di Istanbul. Ketua apa saudara? IKPN Ikatan Beberapa kali sudah ikut kegiatan jadi sangat tertarik dengan kegiatan taksus ini. Jadi di antara keinginan saya itu ada beberapa di aliran yang nggak tahu yang mana, tapi diajarkan bagaimana caranya refleks, bagaimana kalau misalnya jatuh, bagaimana posisi yang tepat. Itu kan semuanya dibutuhkan, bahkan tidak cuma bertarung, mungkin kalangan umum untuk refleks jatuh itu bagaimana cara menyampaikannya, apakah dari Kapak itu sendiri mempunyai ajaran seperti itu untuk refleks jatuh dan lain sebagainya. Kalau ini disampaikan memungkinkan nggak untuk kita ajarkan ke masyarakat luas? Mungkin itu aja. Terima kasih Mas. Mungkin itu. Kau di Indonesia di mana? Memang gitu loh. Dari mana? Di Sulawesi. Sulawesi Selatan, Parepare. Oh, Parepare. Habis itu pimpinan juga tiga. Orang Parepare. Parepare kemarin di banjir. Baik, terima kasih Mas. Jadi sebenarnya yang namanya teknik jatuhan itu adalah pelajaran dasar ketika seseorang belajar dari bagaimana teknik dia jatuh ke samping kiri, samping kanan, ke belakang, masuk obrol dan rom. Itu kan sebenarnya teknik-teknik jatuhan. Cuma lagi-lagi banyak para pelatih kurang memperhatikan itu. Langsung anak itu latih kuda-kuda dan latih jurus. Sebenarnya yang paling benar itu adalah dilatih dulu itu jatuhan. Karena yang namanya jatuhan itu pasti dilakukan atau berlaku ketika dia berlatih bela diri. Contoh kita dibandingkan dalam perbandingan bagaimana cara nanti jatuh sebagai bagi. Jadi dasar-dasar jatuhan itu menjadi dasar basic dari pelajaran Pancasila. Jadi kalau mengajarkannya ya tentu harus ada orang yang biasa dari awal memang sudah terlatih untuk jatuh. Sebenarnya metodenya ada, caranya ada diajarkan ketika latihan oleh pelatih. Tapi juga banyak pelatih yang kurang peduli. Coba lihat di kurikulum latihan, pasti ada cara-cara jatuh yang pada akhirnya nanti akan jadi pelajaran cara membela diri ketika dibanting. Dan yang paling konsen untuk itu karena banyak batinnya itu latihan di judo. Paling konsen. Saya ingin menyampaikan bahwa berlatih pencak silat itu
tidak harus bersama-sama juga. Lakukanlah ulangan-ulangan itu di rumah atau ketika saudara-saudara dalam masa-masa dingin. Gerakanlah sebanyak-banyaknya agar gerakan itu semakin mantap. Sebab ya namanya silat atau bela diri itu semakin sering kita melakukan gerakan-gerakan, maka akan mempercepat gerakan kita, sekaligus meningkatkan refleks kita, juga mengingatkan jurus-jurus atau gerakan-gerakan yang kita kuasai. Sekali lagi, makin sering kita bergerak, makin baik hasilnya karena pengulangan itu merupakan refleks yang dilatih berulang-ulang. Terima kasih, mudah-mudahan kita sebentar lagi kita latihan dan nanti terakhir barangkali kita evaluasi atau ujian bersama. Terima kasih. Saya terima kasih untuk kita sama-sama ini apa sih namanya mengatakan logonya motonya Tapak Suci apa fotonya dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat tanpa iman dan akhlak. Kalau saya bilang Tapak Suci ngomong gitu ya, Tapak Suci dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat tanpa iman dan akhlak. Itu saya tambahin. Kenapa moto Tapak Suci dengan iman dan akhlak saya jadi kuat tanpa iman dan akhlak saya jadi lemah? Tolong itu nanti merupakan tugas kalian untuk melakukan kajian bahwa yang namanya kekuatan orang itu pada akhlak, iman dan akhlak itu. Sehebat apapun, sekuat apapun dia, kalau imannya lemah, akhlaknya lemah, maka dia tidak punya kekuatan apa-apa. Silahkan kajiannya lebih dalam. Tapi prinsipnya bahwa itu manusia yang berakhlak adalah orang-orang yang kuat imannya, dan itulah harus dimiliki oleh Tapak Suci. Kalau enggak punya kekuatan. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Pak atas wejangannya bagi kita semua, dan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan. Mungkin kita tutup saja acara session ini dengan baca hamdalah dan doa. Amin. Ya, saya Fadlan, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.